Puji Tuhan, kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Kami tidak lupa mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan pujian Tuhan adalah kekuatanku. Bersama yang ku tak akan goyah.
Allah yang Maha Besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, Allah yang hidup, yang saat ini Tuhan yang memberi kekuatan kami, sehingga kami Tuhan boleh ada di tempat ini seperti kami ada. Ini adalah suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau sudah melawati kami, menolong kami, dan saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau. Kami saat ini Tuhan mau menyembah Engkau, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjaga kami dan melindungi kami. Turunkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melawati kami dan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu berada. Tuhan juga Engkau berkati, dan juga Tuhan Engkau tolong setiap umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mungkin yang sakit Tuhan sembuhkan, kekurangan Tuhan cukupi, susah Roh Kudus yang menghiburkan, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan sebentar kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, layakkan kami, sucikan kami, sehingga kami Tuhan boleh layak di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pujian kita lanjutkan dengan pujian lebih dari pemenang. Kau di hati
Puji Tuhan, selamat pagi. Mari bersama kita mendengarkan kebenaran firman Allah pagi hari ini tentang kebahagiaan sejati. Saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Saya bacakan perikop di situ tentang siapa yang berbahagia. Ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati menurut firman Allah, tadi kita bersama mendengar ketika seorang perempuan itu berseru, "Berbahagialah ibu yang melahirkan, yang menyusui." Tetapi apa jawab Yesus? Kata Yesus kepada perempuan itu, "Yang berbahagia bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya tabungan, bukan orang yang sehat, bukan orang yang sakit, bukan orang yang berhasil, tetapi dikatakan yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya." Nah, memeliharanya ini, kata memeliharanya ini mengandung dua arti, yaitu mendengar dan melakukannya. Orang yang bahagia, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada di bumi 3,5 tahun bersama murid-muridnya mengadakan penginjilan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita sukacita di tempat-tempat yang terbuka. Sampai satu waktu dalam Injil Lukas pasal 11 ini yang melatar belakangi ibu ini berbicara, "Berbahagialah ibu yang melahirkannya." Ya. Di situ ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, mengeluarkan roh jahat dari seseorang, ada orang yang berkata, ya, memfitnah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dengan kuasa Beelzebul, itu kuasa setan. Tuhan Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang turun dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya, difitnah dengan kekuatan setan. Dia melakukan pelayanan. Nah, apa jawabnya dari Tuhan? Itu ada di dalam ayat 24 dan 20 sampai 26. Di situ dikatakan bahwa setan kembali kepada setan, ya, itu dibaca di rumah. Saya akan menyampaikan bahwa orang Kristen yang sejati memiliki kebahagiaan sejati, yaitu orang Kristen yang tidak membela dirinya. Dalam arti, saudara, sekarang ini atau dari dulu banyak agama-agama atau orang dunia, orang luar, saudara, sekarang semua berjuang untuk mengikuti pendidikan bela diri. Semua membela diri kalau ada orang yang berbuat jahat kepadanya, menurut pikirannya bisa membalasnya. Ya, tetapi kita anak Tuhan, Tuhan bukan hanya mengajarkan secara teori perkataan, tetapi Tuhan mempraktekkan. Ketika Tuhan difitnah, Tuhan tidak membalas dengan fitnahan, tetapi membalas dengan pengajaran yang betul, pemahaman yang betul, sehingga konsep tadi ketika Tuhan masih menyampaikan tentang kuasa setan, itu dengan bijaksananya, maka ada seorang perempuan mengatakan, "Berbahagialah ibu yang melahirkan." Karena begitu jawaban Tuhan sangat bijaksana, ya. Nah, kita dikatakan anak Tuhan berbahagia, Kristen yang sejati. Tadi sudah saya sampaikan, kita bukan belajar membela diri, tetapi Tuhan katakan belajar menyangkal diri. Dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan
kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Dalam artian yang sangat luas, bahwa intinya anak Tuhan, Kristen sejati tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah saudara, dan itu dipaparkan dengan bijaksana. Itu sebabnya perempuan tadi katakan ayat 27, berbahagialah ibu yang melahirkannya. Tetapi apa jawab Tuhan? Yang berbahagia bukan hanya ibu, tetapi setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, ibu di sini, gambaran ibu yang melahirkan, saya yakin ibu itu memiliki kasih yang luar biasa ya. Sampai ada pujian, kasih ibu kepada beta tak terhingga, ya. Bukan kadang-kadang, tetapi sepanjang masa ya. Saya yakin semua kita yang sudah menjadi ibu tidak akan mungkin mengasihi anak-anak separuh 70 ya, tetapi sepenuh hati. Bahkan seringkali ketika anak kita sakit aja kita berusaha, aduh kalau bisa saya aja yang sakit ya. Nah, saudara, ibu di sini dikatakan ibu yang luar biasa ya. Nah, di ayat yang ke-27 sekali lagi kebahagiaan saudara, kebahagiaan sejati yang ada pada anak-anak Tuhan adalah kebahagiaan yang mendengar dan melakukan firman Allah. Pada umumnya dalam dunia ini bisa dikategorikan ada 3 kebahagiaan yang diraih atau yang dinikmati oleh seluruh manusia yang ada di bumi. Kebahagiaan pertama kategorinya adalah kebahagiaan hina dan bodoh ya. Yang kedua adalah kebahagiaan umum dan yang ketiga adalah kebahagiaan sejati. Nah, kebahagiaan yang hina itu seperti apa, atau contohnya bagaimana supaya kita mengerti kebahagiaan itu seperti apa. Kebahagiaan yang hina, kebahagiaan kok hina ya. Kebahagiaan yang hina itu ialah contoh ini aja. Ketika kita melihat berita tertangkap karena korupsi ya, seorang pemimpin tertangkap tangan karena korupsi ketika diadili, saudara, karena ketahuan ya, diadili ternyata korupsi sekian miliar ya, tapi dia bahagia bisa punya uang banyak ya. Itu bahagia yang hina yang dimaksudkan di sini ya. Bahagia yang hina, bahagia yang berbuat dosa tidak diketahui ya. Dan kalaupun diketahui dia tetap bahagia karena sudah punya uang yang banyak ya. Tetapi ikut Tuhan, saudara, ikut Tuhan kita bukan cari kebahagiaan dunia, tetapi ikut Tuhan kita punya pola pikir yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yaitu itu tadi diantaranya, balaslah kejahatan dengan kebaikan ya. Kalau orang menampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau kita bisa melakukan hal itu, itulah kita bahagia yang sejati ya. Saudara, itu bagian yang pertama dikatakan bahwa kebahagiaan hina itu contohnya seperti itu. Nanti saudara bisa mencari sendiri bahagia. Orang bohong bahagia karena tidak ketahuan. Ya ampun, syukur bisa bahagia ya. Nah, kemudian atau satu waktu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar ada orang yang pernah menghina kita, pernah sakit hati sama kita, meninggal, kita dengar ya, oh si A meninggal, puji Tuhan, bersyukur, no mati, kan seneng ya. Bukan seperti itu ya. Nah, kemudian saudara, yang dikatakan bahagia itu tadi bahagia yang hina ya. Dia bahagia tetapi hina di hadapan Tuhan ya. Yang kedua, kebahagiaan umum. Kebahagiaan umum ini satu contoh, semua orang 99% manusia di dunia ketika sakit sembuh pasti bahagia. Ketika berusaha berhasil pasti bahagia. Itu dunia semua.
Semua suka kalau mengalami seperti ini, dan ini bahagia yang umum, bahagia yang semua orang bisa merasakan ya. Kalau dia bekerja terus dapat uang, bahagia, itu umum. Berhasil, dia berjuang terus berhasil, itu umum, bahagia yang umum ya. Nah, tetapi bahagia orang Kristen tadi dikatakan melakukan kebenaran firman Tuhan, percaya kepada perintah Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada dua bagian, perintah dan janji. Satu waktu saudara masih ingat tentang Bapak Abraham yang dikenal dengan Bapak beriman. Bukan Musa, bukan Ayub, bukan Ishak, tetapi yang dikenal dengan Bapak beriman adalah Abraham. Kenapa dikatakan Bapak beriman? Karena iman orang Kristen, percaya kita kepada Tuhan itu harus ada pengorbanan. Ketika Tuhan katakan, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, sembelih jadi korban persembahan. Saudara mendengar berita itu, saya yakin kalau saya punya anak dua, satu katakan ambil untuk persembahan, oh saya pilih ya. Terus terang siapapun kita, itu sebabnya kita tidak disuruh Tuhan, kita tidak disebut orang yang bapak beriman ya. Tetapi Abraham melakukan perintah Tuhan dan mengerjakan perintah Tuhan dengan percaya. Ketika berita itu didengar, dia langsung menjalankan, tidak tunda-tunda. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia jalani. Dan ketika melakukan perintah Tuhan, Tuhan sudah menggantikan semuanya. Itu kebahagiaan yang kedua. Untuk itu mari kita mencontoh, meneladani apa yang sudah disampaikan Tuhan lewat para hamba-hamba Tuhan yang terdahulu seperti Bapak Abraham. Iman Kristen itu iman yang ada pengorbanan, sebab dikatakan iman tanpa perbuatan kosong ya. Iman itu harus disertai tindakan. Tindakan untuk percaya kepada Tuhan itu menyangkal diri, sebab saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita masih Tuhan katakan, pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan biasa, pencobaan yang Tuhan katakan biasa menurut Tuhan. Tetapi bagi kita yang percaya, pencobaan yang kita alami belum seberat apa yang Tuhan rasakan ya. Nah, itu kebahagiaan kedua tadi yang saya sampaikan. Kebahagiaan menurut dunia itu kebahagiaan hina, kebahagiaan umum, dan yang ketiga adalah kebahagiaan sejati. Ini yang menjadi inti daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mendengar, melakukan firman Tuhan ya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam Alkitab kita ini ada dua bagian, janji dan perintah. Seringkali kita mengklaim janji Tuhan menjadi bagian hidup kita. Saya sampaikan kita, seringkali saya sampaikan kita karena termasuk di dalamnya adalah saya. Saya senang kalau nyanyikan janjimu seperti fajar pagi hari ya. Fajar itu matahari, tidak usah kita nanti setiap pagi fajar itu terus berjalan. Matahari itu merekah, matahari itu muncul, matahari itu terbit. Itulah janji Tuhan. Artinya janji Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Apa yang dijanjikan lewat kebenaran firman Tuhan, iya dan amin. Nah, kita yang seringkali kita tidak mau melakukan adalah perintahnya ya. Kita banyak pujian yang mengagungkan, yang mengungkapkan janji Tuhan, tetapi jarang pujian yang mengajak kita untuk melakukan perintah Tuhan. Perintahnya salah satu, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Janji Tuhan, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kita senang, saya suka ketika terima berkat, suka sekali ya, senang sekali. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah firman Allah. Untuk dapat mencari kebenaran firman Allah itu memang berat, perlu pendisiplinan.
Untuk membaca Alkitab, membaca firman Allah saja kita tidak bisa setiap hari. Juga ketika mendengar firman Tuhan, kita tidak bisa. Tetapi saudara, saya yakin dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan mempunyai tanggung jawab untuk membaca kebenaran firman Allah. Paling tidak setiap hari kita baca satu pasal. Itu akan menjadi tabungan kita, menjadi modal kita untuk meraih kebahagiaan sejati. Sebab di situ diantaranya firman Allah mengatakan, zaman semakin sulit sekarang kita menghadapi. Kita tidak akan takut. Kenapa? Tuhan yang menjagai kita. Banyak firman Allah yang ada tersimpan dalam hati ini muncul ketika kita ada di dalam penderitaan, kita ada di dalam ujian, kita ada dalam pergumulan. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, saya tekankan walaupun kita tidak bisa ke gereja, berusahalah untuk membaca firman Allah. Karena itu yang menjadi kekuatan kita dan itu yang membuat kita bahagia. Kenapa? Karena benar-benar firman Allah katakan hidup orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh bukan karena dunia yang ada, tetapi mereka hidup oleh karena iman. Saudara, di saat situasi yang sulit ini, tanpa iman yang kuat, kita akan lemah, kita akan jauh dari Tuhan, apalagi kondisi seperti ini. Tetapi kita berusaha, setiap pagi kita baca firman Allah, iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, iman itu muncul kembali. Dan ketika iman itu ada, kita tanpa setahu sudah menjalani kehidupan dari hari ke hari. Kita sudah 9 minggu tidak ibadah bersama, tetapi puji Tuhan masih bisa mendengar kebenaran firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kebahagiaan yang sejati bagi kita anak-anak Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan. Setia dari perkara yang kecil, Tuhan mampukan kepada kita menerima perkara yang besar. Ayat yang terakhir menjadi kunci untuk bukti kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ini ayat harus ada di dalam jiwa setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 berbunyi demikian firman Allah sebagai penutup ibadah kita pagi hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berapa perintah Tuhan yang harus kita turuti? Di sini dikatakan banyak, sebab dikatakan segala, susah, senang, sedih, dalam segala hal, dalam kemenangan, dalam perjuangan, tetap berusahalah melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan salah satunya mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mendengar dari mana, saudara? Berusahalah membaca, ibadah di dalam rumah tangga, bergilir membaca kebenaran firman. Orang yang menikmati bahagia yang sejati. Demikian renungan firman Tuhan saya sampaikan dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.